Oke, halo semua. Jadi minggu lalu aku sempat dapat pertanyaan dari salah satu menteku. Dia bertanya, bagaimana sih cara kita bisa membangun suatu sistem absensi dengan menggunakan fingerprint? Dan jawaban gue adalah, aku nggak tahu. Aku nggak tahu detailnya karena aku belum pernah handle project kayak gitu, terutama dari sisi sensor atau IoT-nya. Tapi di sini aku jadi mikir, bagaimana kalau yang bertanya ini sebenarnya klien? Kliennya itu minta kita untuk membangun sistem serupa, sistem absensi dengan menggunakan fingerprint. Dan bagaimana caraku solve problem kayak gitu. Dan itu akhirnya kita bahas bareng gimana cara kita membangun sistem kayak gini. Tapi dari bahasan tersebut, kita nggak go detail ke bagaimana solusinya kita terapkan, terutama dari sisi IoT-nya. Melainkan bagaimana cara kita solve problemnya, cara kita approach problem kalau ternyata kita ada bagian yang tidak kita ketahui. Misalkan, kalau dari posisiku adalah aku nggak tahu bagaimana sistem IoT atau sistem fingerprintnya bekerja. Kita akan bahas dari sisi sistem desainnya. Dan ini menurutku bahasan yang bagus, makanya aku bahas ulang di video kali ini. Oke, di sini aku sudah sediakan kanvas buat kita coret-coret nanti. Jadi balik ke pertanyaannya, bagaimana sih cara kita bisa membangun suatu sistem absensi dengan menggunakan fingerprint? Requirement-nya kita buat sederhana aja, sebagai contoh aja. Jadi pertama ada sistem absensi. Dia bisa lihat absensi, log absensi karyawan tiap hari. Karyawan bisa absen melalui fingerprint. Seperti ini requirement-nya. Kita buat sederhana aja. Nah, gimana cara kita solve problemnya? Katakanlah kita tidak tahu sama sekali gimana sistem fingerprint-nya itu bekerja. Pasti awal-awal kita dapat requirement kayak gini pasti overthinking tuh. Gimana cara kita integrasi ke sistemnya? Gimana cara kita integrasi ke fingerprintnya, gimana fingerprintnya bisa tampil di websitenya. Pikiran-pikiran kita akan menuju ke sana. Dan saranku atau approach yang bisa aku lakukan untuk hadapi hal-hal kayak gini, itu membagi problemnya dulu. Sistem-sistem seperti ini bakal ada yang namanya aplikasinya, softwarenya. Kita bisa pisahkan domainnya dulu. Ini domain untuk si softwarenya atau sistem absensinya, di mana nanti user itu bisa lihat log absensinya dalam bentuk tabel gitu misal. Terus, karena dia ada kebutuhan hardware, kita juga bisa pisahkan domain hardware-nya. Kita bisa balik lagi ke premis kita sebelumnya, di mana kita nggak tahu sama sekali dengan hardware-nya. Jadi hardware-nya kita bisa kesampingkan dulu, dan kita bisa rancang bagian software-nya dulu. Jadi hardware-nya kita nggak perlu pikirin. Kita bisa fokus ke software-nya, karena pengetahuan satu-satunya kita yang miliki itu di bagian software aja. Misalkan karena kebutuhannya sesederhana itu, kita bisa buat modelnya kayak client server gitu. Ini aku perlebar. Untuk dari sisi front end tampilan, di sini aku menggunakan katakanlah React. Dan dari sisi back end, karena kita pakai client server, katakanlah di sini Node.js gitu misal. Lalu dari sisi database-nya, paling aman kita pakai PostgreSQL atau database relasional terserah kalian. Nah, ini dari sisi software-nya. Software-nya ini memiliki ketentuan yang standar aja, client server dengan suatu database. Di mana database-nya ini nanti memiliki tanggung jawab untuk menyimpan log absensi karyawannya, gitu misal. Kita bisa detailin lagi tuh di bagian software-nya, terutama dari sisi database-nya. Karena ada kebutuhan untuk absensi karyawan, kita bisa detailin dulu tabel-tabelnya apa. Berarti di sini employee. Ada ID, ada name, ada NPWP gitu misal, dan lain-lain. Dan juga ada tabel untuk menyimpan log absensi. Misalkan di sini aku namai attendee. Dia ada ID, ada employee ID, ada created, attended, add, misalnya seperti ini. Jadi nanti saat karyawan absen, dia akan menambahkan baris baru di sini. Oke, ini untuk detailing dari sisi database-nya. Selanjutnya, kita bisa melakukan detailing di sisi app-nya, di bagian Node.js atau di React-nya. Karena ini merupakan aplikasi berbentuk tabel gitu aja, anggap aja aplikasi tabel, berarti kita memerlukan beberapa API. Misal katakanlah, di sini ada API untuk tampil list log absensi setiap hari.
Misalkan kayak gini kebutuhan API-nya. Ini dari sisi API Node.js. Lalu dari sisi React-nya, ini kita bisa buat mockup-nya aja. Ya aku mockup gini aja deh. Mockup tabel. Oke, ini dari sisi database. Ini dari sisi backend. Ini dari sisi React. Nanti React bakal konsum API dari Node.js, dan Node.js bakal fetch datanya dari PostgreSQL. Ya, seperti ini. Jadi ini untuk detailing dari sisi software. Dan kita bisa testing terlebih dahulu dari sisi softwarenya. Lupakan perihal hardware atau apapun, yang penting data kita sudah masuk di bagian database-nya terlebih dahulu. Kan bisa tuh, kita kesampingkan hardware-nya, kita input data-data di sini, di database kita secara manual. Jadi kita bisa siapin dulu si software-nya secara matang, baru nanti hardware-nya kita kerjakan. Jadi saat proses software testing-nya ini udah selesai, kita bisa baru pikirin si hardware-nya. Oke, seperti itu. Kita bisa menuju ke hardware sekarang. Nah, di sisi hardware, kita nggak ada pengetahuan sama sekali gimana hardware ini nantinya akan bekerja. Jadi mungkin kita bisa belajar dulu atau hire orang atau apapun itu. Yang penting kita nggak ada knowledge sama sekali. Nah, pertanyaannya, kalau seperti itu, gimana cara kita menginputkan fingerprint atau hasil absen dari hardware ini ke dalam software kita? Oke, mungkin aku time skip mungkin sekitar beberapa hari atau beberapa minggu yang dimana aku sudah belajar dan riset mengenai hardware fingerprint ini. Dan aku temukan kalau ternyata si hardware fingerprint ini, itu dia melakukan mekanisme sinkronisasi. Si hardware ini punya local storage-nya dia sendiri, yang dimana dia menyimpan nilai-nilai log absensi karyawan itu by Excel. Jadi dia menyimpan log-log absensi karyawan tiap harinya dalam bentuk Excel. Ini contoh aja. Dan si hardware ini mempunyai kemampuan untuk melakukan sinkronisasi data tiap 1 hari sekali. Jadi nanti dia setiap 1 hari sekali, dia dapat mengupload si Excel ini ke dalam suatu endpoint atau API gitulah. Dan kita bisa inputkan URL di dalam hardware ini, misalkan seperti itu. Oke, jadi untuk kemampuan hardware-nya seperti itu. Dia ada kemampuan upload setiap 1 hari sekali dan datanya disimpan dalam bentuk Excel. Dan pertanyaannya, gimana cara kita bisa integrasikan sistem hardware ini ke dalam software kita? Karena kita udah punya gambaran nih terhadap hardware kita, yaitu hardware-nya, output hardware ini adalah Excel yang diupload setiap 1 hari sekali, kita bisa sediakan suatu API di Node.js kita. API untuk upload Excel. Kayak gitu. Jadi, waktu hardware ini mengupload Excel-nya setiap 1 hari sekali itu kita bisa arahkan dia ke Node.js kita, ke API Node.js kita. Dan dari sisi API ini, itu bakal ada codingan-codingan untuk mengadjust nilai Excel ini ke dalam database utama kita. Jadi nanti akan tetap jadi patokan adalah database utama kita ini, PostgreSQL kita ini. Software kita nggak perlu berubah selagi hardware-nya masih masuk ke dalam requirement kita ya. Kita nggak perlu merubah banyak-banyak terkait software kita. Yang penting hardware-nya kayak gini. Gimana caranya hardware ini, data-data Excel dari hardware ini bisa masuk ke dalam database utama kita. Itu dari tugas codingan kita nanti yang ada di API ini. Misalkan ada contoh yang lain. Ternyata hardware-nya ada hardware lain nih. Hardware lamanya kita discard. Dan hardware terbaru ini, dia memiliki kemampuan untuk mengupload data-datanya itu satu persatu. Beda lagi tuh. Dia nggak ada kemampuan untuk generate Excel kayak sebelumnya. Tapi dia, setiap kali ada orang absen, itu dia melakukan upload data satu persatu. Misalkan kayak gitu. Karena jujur aku nggak tahu fingerprint itu kayak gimana. Dan yang bisa kita lakukan apabila kita ada perubahan hardware kayak gini, ya kita tinggal buat API barunya aja di sisi Node.js. API-nya adalah capture log karyawan satu-satu. Dan nanti si hardware yang kedua ini kita bisa arahkan ke API kita. Kayak gitu. Jadi di sini yang berubah hanyalah hardware-nya aja. Software kita itu jarang berubah.
Oke, jadi itu sih pembahasan mengenai studi kasus absensi ini. Dan apabila bisa aku simpulkan, apabila kita menghadapi problem-problem yang nggak kita ketahui kayak gini, ya kita kerjakan yang kita ketahui dulu aja. Kayak misalkan domainku ada di softwarenya, berarti aku cukup sediakan bagian API-nya. Dan dari API ini, itu nanti kita bisa adjust sesuai dengan requirement yang lain. Misalkan dari sisi hardware-nya, seperti itu mintanya. Ya nanti kita buatkan adaptor atau jembatan atau API gitulah untuk menjembatani antara data-data di dalam hardware dengan aplikasi kita. Dan ini juga pentingnya menerapkan model client server kayak gini. Jadi katakanlah ada hardware baru yang masuk atau requirement-nya berubah, yang perlu kita tambahkan hanya dari sisi Node.js-nya aja. Dan dari sisi React-nya atau front-end-nya itu bisa dinamis kayak gitu. Oke, mungkin sekian untuk pembahasan kali ini. Semoga bermanfaat. Apabila kalian suka dengan video seperti ini, silakan klik like dan subscribe. Apabila kalian ada komentar atau apapun atau saran apapun, silakan sampaikan di kolom komentar. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.